Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SyiaTube 12 Channel, ruang di mana sejarah dibuka kembali dengan cahaya kebenaran dan luka yang tak pernah padam. Hari ini kita akan menyelami babak ketiga dari tragedi agung Karbala, terbunuhnya Muslim bin Aqil, dan pengkhianatan tragis dari penduduk Kufah yang dulu bersumpah setia, namun meninggalkan utusan Imam Hussein itu sendirian menghadapi badai. Muslim bin Aqil, sepupu Imam Hussein, datang ke Kufah membawa pesan mulia. Ia disambut oleh ribuan orang yang mengangkat tangan, bersumpah dalam nama Allah, namun satu demi satu mereka mundur. Satu demi satu mereka diam, dan ketika pedang musuh terhunus Muslim berdiri sendirian. Apa istilah yang sebenarnya terjadi? Mengapa rakyat Kufah berubah menjadi bayangan kelam dari janji mereka sendiri? Dan bagaimana akhir tragis sang utusan kebenaran ini terjadi? Mari kita buka lembaran sejarah ini dengan hati yang jernih dan jiwa yang haus keadilan. Inilah peristiwa Karbala, bagian 3, terbunuhnya Muslim bin Aqil dan pengkhianatan penduduk Kufah. Dalam suasana genting, ketika kebenaran terancam dan pengkhianatan mulai mengendap di balik tirai kekuasaan, Imam Hussein mengambil langkah besar. Ia memanggil Muslim bin Aqil, salah satu yang paling terpercaya dari Ahlul Bait, dan mengutusnya ke Kufah, sebuah kota yang tengah bergolak, penuh harap namun rawan tipu daya. Dengan suara penuh ketegasan dan beban tanggung jawab yang berat, Imam Hussein berkata, "Sampaikan padaku segera jika mereka benar-benar siap bersumpah setia. Jika kau melihat cahaya kesetiaan di hati mereka, bertindaklah, jangan ragu." Muslim bin Aqil, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, membawa misi ini seperti membawa bara dalam genggaman. Perjalanan panjang dari Mekkah menuju Irak bukan hanya menguji langkahnya, tapi juga jiwanya. Dalam perjalanannya ia sempat tersesat, dan bahkan salah satu kurir yang menemaninya gugur, menghembuskan nafas terakhir di tengah gurun tak bernama. Duka itu tak menyurutkan semangatnya, hanya memperkuat tekadnya. Saat ia mengirim surat meminta izin untuk kembali, Imam Hussein membalas surat itu dengan penuh keyakinan. "Teruskan, selesaikan tugasmu." Setibanya di Kufah, Muslim menetap di rumah Mukhtar, seorang tokoh Syiah yang disegani. Di sanalah ia mulai membangun fondasi revolusi. Satu demi satu, para penduduk bersumpah setia, menggenggam harapan bahwa keadilan akan segera datang. Mereka diseru untuk kembali kepada kitab Allah, kepada sunnah Nabi, kepada jihad melawan kezaliman. Mereka diminta membela yang tertindas, membantu kaum miskin, memperjuangkan distribusi yang adil atas kekayaan negara. Dan yang terpenting, mereka diminta setia kepada Ahlul Bait Nabi. Mereka yang berkompromi dengan musuh akan dianggap pengkhianat. Mereka yang melawan Ahlul Bait akan diperangi. Taat, setia, dan berani melawan arus dunia. Itulah harga dari sumpah yang mereka ikrarkan. Dalam waktu singkat, hanya 35 hari setelah kedatangannya pada 5 Syawal 60 Hijriah, nama Muslim bin Aqil menggema di Kufah, seperti kobaran api yang menjalar di padang ilalang. Hampir 18.000 jiwa bersumpah setia di hadapannya, bukan hanya dari barisan Syiah, tapi juga dari kalangan rakyat biasa, yang hatinya merindukan keadilan setelah sekian lama dipaksa tunduk pada bayang kekuasaan Bani Umayyah. Di antara mereka ada Muhammad bin Bashir yang dengan tulus berkata, "Aku ingin Allah menolong teman-temanku. Aku tak pernah suka dibunuh, tapi aku juga tak suka berdusta." Kesetiaan itu bukan sekadar kata, itu adalah harapan yang mengendap lama di hati rakyat Irak. Kekosongan kuasa setelah wafatnya Muawiyah telah membuka ruang perlawanan, dan Muslim hadir sebagai simbol kebangkitan. Ia dikelilingi oleh semangat yang menggelora. Dan ketika cengkeraman pemerintahan melemah, Muslim bergerak lebih bebas, mengunjungi penduduk, mempererat barisan, dan menyalakan bara perjuangan. Namun dalam setiap gerakan revolusi selalu ada mata yang mengintai dari kegelapan. Mata-mata Bani Umayyah yang menyamar di tengah kerumunan rakyat segera mengirim pesan rahasia ke Damaskus. Nu'man bin Bashir, gubernur Kufah saat itu, dianggap terlalu lembek. Surat pun dikirim ke Yazid. "Jika kau masih ingin menguasai Kufah, bertindaklah sekarang." Yazid, sang tiran muda, tak tinggal diam. Ia segera mengangkat Ubaidillah bin Ziyad, sosok licik dan kejam, sebagai gubernur baru Kufah, meski ia masih menjabat di Basrah, bukan tanpa alasan. Muawiyah sebelum wafat telah memperingatkan Yazid, jika ada yang bisa meredam pemberontakan di Irak itu adalah Ibnu Ziyad. Sementara itu Muslim semakin sibuk. Ia merekrut pasukan, mengatur strategi, dan mempersenjatai rakyat. Salah satu tokoh penting, Abu Sumamah, dipercayakan untuk membeli persenjataan militer. Sa'idi meriwayatkan, karena dia tahu persis dunia senjata, maka kepadanya tugas besar itu diberikan. Namun langkah demi langkah Muslim diawasi. Dan ketika kebenaran mendekati kemenangan, konspirasi pun mulai dijalin. Ibnu Ziyad setibanya di Kufah segera menebar siasat. Ia menuduh Hani bin Urwah, salah satu pendukung setia Muslim, rumahmu telah menjadi tempat persembunyian para pengikut Muslim, bahkan kini menjadi gudang senjata mereka. Awan pengkhianatan mulai menutupi langit Kufah, dan badai besar pun perlahan mendekat.
mengancam menenggelamkan kota yang semula bersumpah setia pada keadilan. Setelah membunuh kurir Husain bin Ali di Basrah tanpa belas kasih, Ibnu Ziyad bergerak menuju Kufah, membawa warisan kekejaman ayahnya, Ziyad bin Abi. Ia tidak datang sebagai pemimpin, tapi sebagai algojo kekuasaan. Tangannya basah oleh darah, dan matanya menyala dengan amarah tirani. Dengan dingin dan licik, Ibnu Ziyad mengumpulkan para bangsawan Kufah, menatap mereka satu persatu sambil berkata, "Kalian bertanggung jawab menyerahkan semua orang asing yang mencurigakan. Siapa yang melindungi mereka akan menanggung akibatnya sendiri." Ia menciptakan ketakutan yang menyesakkan. Siapapun yang tidak menyerahkan tamu atau pendatang dianggap pengkhianat. Jika terjadi kekacauan, darah yang tertumpah atau harta yang dirampas akan dianggap halal. Teror telah menjadi hukum. Dalam situasi itu, kekuasaan tidak lagi hadir untuk melindungi, tetapi untuk menghukum. Rakyat yang semula bersorak bagi Muslim kini mulai membisu. Kawan menjadi bayangan dan bayangan menjadi ancaman. Muslim bin Aqil terpaksa bergerak dalam gelap, berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Akhirnya ia menemukan perlindungan di rumah Hani bin Urwah, kepala suku Madhij, sebuah suku kuat yang masih memegang kesetiaan kepada Ahlul Bait. Namun Ibnu Ziyad bukan musuh yang mudah diperdaya. Ia mengirim mata-mata untuk menyusup, berpura-pura menjadi pendukung Ahlul Bait. Dengan tipu muslihat itu, mereka menemukan persembunyian Muslim. Ibnu Ziyad pun menangkap Hani. Ia menyiksa dan memaksanya agar menyerahkan Muslim. Kota Kufah yang semula menjadi tempat revolusi, kini menjadi penjara bagi para pencinta kebenaran. Namun saat Hani disiksa, para anggota sukunya mulai bergolak. Kemarahan mereka nyaris meledak. Tapi tepat ketika api pemberontakan hendak menyala, seorang qadhi bernama Syurai naik ke mimbar dengan suara lembut namun penuh tipu daya. Ia berkata, "Hani masih hidup. Dia hanya sedang menjadi tamu Ibnu Ziyad, tak perlu bertindak gegabah." Dan saat itu konspirasi pun mulai memasuki puncaknya. Kufah yang dulu bersumpah setia di hadapan Muslim, kini pelan-pelan berubah menjadi panggung pengkhianatan. Tempat darah akan kembali ditumpahkan, dan sejarah akan kembali terukir dengan air mata dan pedang. Melihat tekanan makin mendekat dan waktu tak berpihak, Muslim bin Aqil menggenggam satu harapan terakhir. Memanggil umat yang pernah bersumpah setia. Ia memerintahkan para pendukungnya untuk menyerukan pekikan perang. "Wahai penolong umat," slogan itu bukan sembarang seruan, melainkan warisan Rasulullah yang dulu menggema di medan-medan jihad. Harapannya, membakar kembali bara semangat di hati mereka yang mulai padam. Jeritan itu bergema di langit Kufah. Di masjid Muslim menyampaikan khutbahnya dan kerumunan mulai membesar. Ribuan rakyat bergerak seperti ombak menuju istana, mengelilingi benteng di mana Ibnu Ziyad bersembunyi. Merayap ketakutan di balik tembok kekuasaan yang dulu begitu angkuh. Namun ketika gerbang depan tertutup rapat, harapan tertambat pada pintu belakang. Babul Rumiyin. Anehnya pintu itu tak bisa dikepung. Lewat pintu itulah para bangsawan Kufah diam-diam berhubungan dengan musuh, sementara masa mendesak kekuatan Muslim tampak tak terbendung. Ibnu Ziyad gemetar. Ia dan para anteknya menahan diri, tak berani keluar. Namun mereka punya senjata lain, provokasi dan ketakutan. Mereka mulai menyebarkan desas-desus keji. "Besok pasukan dari Damaskus akan datang. Mereka akan membantai kalian tanpa ampun." Ketakutan itu bekerja lebih cepat dari pedang. Bangsawan Kufah mundur satu persatu. Lalu para kepala suku menarik kembali orang-orangnya. Kaum pria ditarik pulang. Kaum wanita dengan luka di hati hanya bisa berkata, "Yang lain-lain masih ada. Mereka akan mengisi tempat kami." Namun tidak, satu persatu menghilang. Langit mulai memerah, dan Muslim yang tadi dikelilingi ribuan orang kini berdiri nyaris sendirian. Beberapa jam berlalu, jumlah mereka yang tersisa hanya 30. Itulah yang menemaninya menunaikan sholat asyar. Setelah salam terakhir di sholat itu, mereka pun pergi, sunyi dan sepi. Sang pemimpin revolusi kini ditinggalkan. Bukan karena ia lemah, tapi karena umat memilih diam daripada kebenaran. Dan di tengah senja Kufah yang memerah darah, Muslim bin Aqil menatap langit. Ia tahu, langkahnya berikutnya bukan menuju kemenangan, tapi menuju syahadah. Langit Kufah kian muram, ketakutan menjadi sekutu kekuasaan. Ibnu Ziyad yang gemetar dalam istananya tak berani menampakkan diri. Ia bukan pemimpin, ia bayang-bayang kegelapan yang hanya berani bertindak di balik tirai besi dan fitnah. Dengan penuh curiga, ia memerintahkan tentaranya untuk memeriksa masjid yang beratap satu dengan istananya. Mereka melemparkan obor ke dalam mengira Muslim masih bersembunyi di sana. Namun obor itu hanya membakar kegelapan kosong. Tak ada siapa-siapa, maka dimulailah perburuan besar-besaran. Kota Kufah dijadikan medan pengejaran. Rumah-rumah diperiksa, pintu-pintu didobrak, lorong-lorong dijelajahi. Nama Muslim bin Aqil menjadi bisikan penuh teror di setiap sudut kota. Dan akhirnya jejak itu ditemukan.
Muslim bertempur. Sebelum tertangkap, ia menghunus pedang. Hanya seorang diri, namun setiap ayunan pedangnya membawa gema keadilan yang tidak bisa dibungkam. Akhirnya dengan tubuh terluka dan pakaian berlumur darah, ia dihadapkan pada penguasa Kufah Ibnu Ziyad. Dengan nada mencibir dan penuh tuduhan, Ibnu Ziyad bertanya, "Apakah kau datang dari pihak imammu untuk memecah belah umat Islam?" Namun Muslim, dengan kepala tegak dan suara penuh keyakinan menjawab, "Aku tak pernah mengakui kekuasaan tiran seperti Muawiyah, apalagi putranya. Keduanya telah merampas hak khilafah dari tangan penerus sejati Nabi, Imam Husain bin Ali." Ruang itu terdiam. Bahkan musuh pun mendengar kalimat itu dengan jantung berdetak. Muslim menambahkan, "Seluruh penduduk kota ini tahu ayahmu telah menumpahkan darah kerabat mereka sendiri. Ia bertingkah seperti Caesar dan Khusru, bukan seperti pemimpin Islam. Kami datang untuk menegakkan keadilan, untuk menyeru umat manusia kepada Allah dan ketetapan Nabi SAW." Ibnu Ziyad, terpojok oleh keberanian yang tidak bisa dibungkam, mencoba jalan pengecut lainnya, fitnah. "Di Madinah," katanya dengan suara licik, "kau dikenal sebagai peminum minuman keras. Tapi siapa yang akan percaya? Siapa yang bisa mempercayai kata-kata seorang pengecut yang bersembunyi dari satu orang yang membawa kebenaran?" Muslim bin Aqil berdiri bukan hanya sebagai seorang utusan. Di hadapan musuh, ia adalah cermin kebenaran, dan cermin itu, bila diarahkan pada penindas, akan memantulkan bayangan yang mereka paling benci, diri mereka sendiri. Dengan wajah penuh luka dan jiwa yang tak tergoyahkan, Muslim bin Aqil berdiri di hadapan tirani dan berkata, "Seseorang seperti kau, yang telah membantai orang-orang tak bersalah tanpa alasan, tidak akan pernah lebih mulia dariku, bahkan jika benar aku meminum minuman keras." Itulah kalimat terakhirnya yang menampar kehormatan palsu Ibnu Ziyad. Tak satu pun dusta, fitnah, atau teror bisa menggoyahkan keyakinan Muslim. Bahkan di ambang kematian, yang merisaukannya hanyalah keselamatan Imam Husain. Ia memanggil Umar bin Sa'ad, kerabat jauhnya dari Quraisy, dan menyerahkan 3 wasiat terakhir. 1. Kirim utusan untuk mencegah Imam Husain datang ke Kufah. 2. Kafani jasadku dengan hormat dan kuburkanlah. 3. Lunasi seluruh hutangku, walau harus dengan menjual seluruh pedang dan harta yang kumiliki. Inilah bukti jiwa besar seorang pejuang. Di detik terakhir hidupnya, dia masih memikirkan tanggung jawabnya kepada Tuhan dan sesama manusia. Meski hanya berhutang 700 dirham, Muslim bersikeras untuk membayarnya dengan harta pribadi. Ia ingin meninggal dalam keadaan bersih secara ruhani dan duniawi. Dan memang seperti itulah dia hidup, jujur, zuhud, dan penuh ketakwaan. Tapi bukan hanya integritasnya yang luar biasa. Sebenarnya kesempatan untuk membunuh Ibnu Ziyad pernah datang dengan sangat mudah. Ketika Ibnu Ziyad hendak mengunjungi seorang pengikut Syiah yang sakit, Syarik bin Awar, di rumah Hani bin Urwah, Muslim sebenarnya bersembunyi di ruangan itu. Syarik telah menyusun rencana pembunuhan dan memberi sinyal lewat pembacaan syair. Tapi Muslim tidak melakukannya. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Hani tidak suka jika darah ditumpahkan di rumahnya, dan aku mendengar Nabi bersabda, pembunuhan seperti ini sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam." Lalu kesempatan itu pun hilang, dan sejarah berubah selamanya. Banyak yang menyalahkan keputusan ini. Mereka berkata jika saja Ibnu Ziyad dibunuh saat itu, maka tragedi Karbala mungkin tak terjadi. Tapi Muslim bukan pembunuh gelap yang bersembunyi di balik kesempatan. Ia adalah wakil dari cahaya kebenaran, bukan bayangan dendam. Di akhir, ketika perburuan besar terhadap Muslim mencapai puncaknya, Ibnu Ziyad mengirim pelayan ke masjid, menyamar untuk menemukan persembunyian sang pejuang. Ia mencari pria yang memenuhi satu ciri khas, terus-menerus sujud dalam salat. Pelayan itu melihat seorang lelaki yang salat panjang dan khusyuk. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Karena Muslim Syiah selalu salat dalam rakaat yang sangat banyak, pasti ini dia." Dan benar, itulah Muslim bin Aus saja. Lelaki tua itu tanpa sadar telah membawa pelayan musuh kepada Muslim bin Aqil. Dengan cara yang paling suci, jejak sang syuhada ditemukan, lewat ibadah. Itulah akhir seorang Muslim Syiah. Dikenal bukan karena politik, bukan karena strategi, tetapi karena kekhusyukan, asketisme, dan cinta tulusnya kepada Allah dan Ahlul Bait. Dan dalam sunyi malam Kufah, sebuah tubuh akan segera menggantung di atas istana, tapi sebuah jiwa akan terbang tinggi, menembus langit-langit sejarah menuju tempat mulia di sisi Tuhan. Itulah akhir dari kisah Muslim bin Aqil, sang utusan kesetiaan yang dikhianati oleh janji-janji kosong. Ia datang ke Kufah membawa cahaya dari Imam Husain, namun disambut oleh bayangan ketakutan, fitnah, dan kepengecutan. Ia tidak kalah karena kurang dukungan, ia dikalahkan oleh umat yang lebih mencintai dunia daripada kebenaran. Ketika langkahnya tinggal satu menuju kematian, yang ia risaukan bukan dirinya, tapi Husain, dan umat yang akan mengulang sejarah kelam ini. Muslim bin Aqil bukan hanya syuhada pertama dalam tragedi Karbala, ia adalah cermin.
yang memperlihatkan siapa yang setia dan siapa yang akan berpaling di saat paling menentukan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa pengkhianatan terhadap kebenaran akan selalu berulang jika kita hanya diam. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak tayangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Syiatub 12 agar semangat membela Ahlul Bait dan menyingkap sejarah tetap menyala dalam dada-dada pencinta kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.